Halo para subscriber Verisko Suka. Kali ini kita jumpa lagi di channel Verisko Suka ya. Di sini ada motor Honda Vario 125 Fi ya. Nah, di sini kali ini saya ingin membuat konten, yaitu berbagi pengalaman ya, dan tips-tips yang pernah saya temuin kendala-kendala motor Vario, yaitu air radiatornya sering habis, bahkan cepat habis ya. Nah, tapi ciri Vario ini kadang banyak yang menyebabkan air habis itu dari mana aja. Ada dari selang pembuangan di atas ya, naik keluar dari sini dan turun di selang ini ya. Nah, yang selang dari uap ini ya, tahu kan? Nah, selang isi cadangan ini di atas. Jadi keluar dari situ. Dan yang kedua, biasa yang sering terjadi di bagian ini water pump. Nah, dia keluarnya dari sela-sela ini ya. Jadi air itu bisa netes dari sini habis. Jadi kenalin penyakit air radiator yang habis itu dari mana aja. Kalau teman-teman menemuin dari kendala, misalnya dari sini keluar di water pump, ya itu tandanya seal water pumpnya udah jebol ya. Nah, jadi netesnya di sini. Ini ada lubang yang di bagian sela ini kan, di water pump itu kan ada lubang halus tuh. Nah, jadi di situ fungsinya kalau misal seal water pump jebol, agar tidak masuk ke mesin, maka diciptakanlah water pump di bagian belakang water pump ini, yang di tengah-tengah ini ya. Nah, itu ada lubang di bagian bawah. Nah, jadi itu kalau sealnya jebol, maka airnya akan netes dari samping ini ya, dari sisi sebelah sini dan jatuh ke sini. Nah, jadi kalau untuk motor ini yang saya kerjain ini, kendalanya itu yang awal memang dari seal water pump ini keluar. Terus pernah saya coba ganti seal water pump, sekitar sebulan make, jebol lagi nih. Dan saya cek tahu dari mana sih penyebab air ini habis. Rupanya setelah dihidupin lama-lama panas, airnya netes dari sini coy. Nah, netes. Jadi saya ganti, ujung-ujung saya gantilah ini, nggak mau pusing kan. Ganti yang ori nih, ori water pump yang asli Honda. Nah, sekarang udah aman nih. Nah, jadi setelah pelanggan make adalah sekitar 2 bulan, muncul lagi kendala, katanya airnya habis lagi. Nah, jadi yang saya temuin, airnya habis sekarang bukan di bagian ini, tapi katanya keluar dari selang pembuangan. Nah, dari selang pembuangan ini ya, dari selang pembuangan ini. Nah, jadi dari selang pembuangan ini saya pernah mencoba mengganti termostat yang baru. Nah, ini masih baru ya. Dan setelah diganti, alhasil pakai sekitar 1 hari aja masih gak ada perubahan nih. Airnya masih tetap keluar dari selang pembuangan ini. Dan yang kedua, akhirnya saya curiga dari packing head ya. Jadi saya buka headnya, saya copotin, dan ya ternyata saya temuin memang packing ini udah jebol dan udah pernah diganti. Dan packing ini juga bukan yang ori ya. Kalau ganti yang KW, otomatis dari lubang-lubang posisi letak yang di blok ini agak sedikit berselisihan ya guys, nggak pas. Nah, jadi kalau teman-teman ganti packing head, saya saranin pakai yang ori, jangan yang KW ya. Kalau packing head yang KW itu beresiko kerja 2 kali guys, dan menimbulkan tetap ada kebocoran di bagian sela-sela sini. Akhirnya kompresinya nendang dan uapnya itu akan keluar dari sini sangat kuat ya. Nah, jadi selain mengganti packing head ini, saya rekomend untuk teman-teman, kalau bagian head ini rumahnya harus dipapas dulu ya. Nah, kalau dibongkar, head ini harus diamplas di permukaan kaca ya. Bentar saya tunjukin. Nah, jadi seperti ini, diamplas di kaca gitu sampai rata dari permukaan headnya ya. Nah, jadi kalau dia nggak rata, maka begitu packing dipasang pun itu tetap menimbulkan efek yang ada kompresi yang bocor hingga menendang kompresi yang kuat
dan air itu bakal muncrat keluar dari radiator ya, ditutup dan keluar dari selang pembuangan. Nah terus kalau misalkan headnya itu aus, kemakan gitu ya. Nah tadi saya ada fotonya, saya tunjukin. Nah jadi di situ ada head yang udah kemakan, dia itu harus diamplas, makanya biar rata lagi permukaannya. Kalau dia cacat yang dalam, saya rekomendasikan di bagian headnya itu dikasih lem aja, lem tipis ya, biar rata. Nah jadi untuk bagian packing ini yang jelas atau yang di head dikasih lem tipis-tipis ya, biarpun packing headnya udah dibikin ori, karena packing headnya ori pun kalau misalkan dinding head yang di permukaan headnya itu baret atau cacat ya, kayak model kemakan karat gitu kan, maka itu bisa menyebabkan permukaan itu nggak rata dan bisa bocor, maka harus kasih lem juga packing head ya. Nah jadi atur aja lah untuk kanan kiri, kalau bisa dikasih lem tipis-tipis, jangan sampai ketutup lubang-lubang ini ya guys. Nah lubang-lubang ini jangan sampai ketutup, dan kalau permukaannya udah rata sesuai dari untuk yang menahan ditutup itu ya, yang di permukaan head sama blok. Nah jadi harus benar bersih, amplas sampai rata, dan baru diolesin lem, baru dipasang lagi. Dan untuk melihat kerja radiator kalau udah aman ya, istilah yang nggak berkendala bocor lagi di bagian head, itu seperti apa. Dan ini saya udah temuin perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan headnya bocor, nah itu keadaan mesin dingin, air ini pasti akan menguap, digas akan menguap ya, langsung nyembur. Nah tapi kalau normalnya itu kok kalau mesin dingin suhunya belum terlalu panas, digeber pun airnya tenang ya, paling seperti pusarnya dikit ya, kecil-kecil gitu ya. Nah jadi kalau udah panas dia baru air itu bekerja, bermain, karena ketika mesin suhu vario ini panas, maka termostat yang ini akan terbuka otomatis dan air ini akan bekerja ya, muter, bisa masuk di sini, nah tembus sini, masuk ke head, keluar lagi di bagian selang yang bawah. Nah jadi terus seperti itu caranya tuh bekerja ya, seperti itu. Nah jadi seperti itu, dan sekarang saya akan mencoba menghidupkan motor ini, dan teman-teman lihat sendiri untuk keadaan mesin dingin, air radiatornya gimana. Nah oke, jadi keadaan mesin hidup. Nah, saya akan coba narik gas dikit. Dan ini langsam. Oke, saya tarik gas lagi. Sorry.
Nah, teman-teman lihat sendiri kan. Nah, jadi untuk mesin masih dingin, kita gas itu airnya tuh nggak muncrat ya, cuman kena getaran seperti itu. Tapi dia nggak muncrat keluar, nggak muncrat kuat gitu ya. Nah, pokoknya dia nggak nyemburnya kuat banget. Jadi normal. Dan kita akan tunggu ketika mesin udah mulai panas. Nanti air ini akan bermain. Kalau ketika mesin suhu makin naik, itu ketika termostatnya sudah terbuka ya. Ketika termostatnya sudah terbuka, nanti ini airnya akan bermain guys. Nah, ini saya matiin dulu biar jelas, saya menjelaskan tentang sesuatu air radiator yang bagaimana cara kerja normalnya ya. Nah, jadi kalau mesinnya dingin, kita gas, air ini akan tenang, nggak begitu nyembur kuat banget sampai muncrat kuat gitu, membasahi permukaan di sini ya. Nah, nggak akan membasahi muncrat kayak gitu yang kuat, karena ketika mesin belum udah dingin gini, maka dia masih normal seperti ini, enggak muncrat ya, itu tanda normal. Nah, jadi kalau misalkan posisi mesin dingin tapi airnya udah muncrat kayak bergelembung-gelembung gitu ya, itu tandanya berarti ada kebocoran di bagian head. Nah, jika teman-teman menemukan kendala hal seperti itu, udah jelas kemungkinan besar di bagian packing head udah kemakan. Terus jangan lupa dibersihin bagian head dan bloknya, di permukaan yang dipakin ya, harus dibersihin, diamplas sampai rata, baru kasih lem tipis-tipis. Nah, kalau mesin dingin digeber, airnya begitu nggak muncrat, agak tenang, otomatis itu kerjanya radiator masih normal nih. Tadi nggak ada kebocoran dari bagian head ya. Tapi kalau ketika udah panas, airnya itu nguap, nggak tahu kuat kayak gimana ya, kayak model gelombang gitu ya, itu tandanya termostat ini sudah bekerja, sudah terbuka ya guys. Jadi kalau begitu udah suhu mesin udah panas berapa Celcius, maka termostat ini akan terbuka sendiri, dan ini airnya berputar-putar dari selang ini ya, untuk mengganti airnya agar menjadi dingin. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman menemui kendala yang berbeda, walaupun mesin dingin digeber, airnya muncratnya kuat banget, otomatis dari bagian head itu bocor. Maka itu bisa menyebabkan air radiator keluar dari selang pembuangan ini, yang di atas ini ya. Nah, jadi itu yang bisa bikin air radiatornya habis, karena dia dingin aja airnya udah kuat banget keluarnya kan. Tapi kalau posisi dingin kayak tadi, airnya nggak muncrat, otomatis keadaan normal. Dan sekarang kita coba panaskan mesin ini, teman-teman lihat sendiri seperti apa yang normalnya motor Vario ya, kalau air radiatornya nggak berkendala lagi. Dan kita akan tunggu sampai suhu mesin naik. Jadi masih keadaan mesin belum gitu panas ya, masih hangat-hangat. Dan kita tunggu sampai di sini udah kelihatan asap nih. Nah, ini udah mulai panas, udah cukup panas lah ya.
Dan selang yang di sini juga udah panas. Nah ini airnya benar-benar tenang banget ya. Langsam aja nggak ada gimana kan. Paling dia gerak-gerak dikit ada, karena itu dari kerja sirkulasi udara, dari airnya udah mulai panas ya. Seperti kita memasak air di panci, maka kalau udah panas akan mendidih ya. Seperti itu. Nah jadi sekarang airnya udah kelihatan banget, udah mulai makin kuat ya, bergerak gitu, turun naik. Kita tunggu lagi sampai asapnya mulai tebal. Nah, di sini kalau suhu mesin udah panas, kalau kita geber agak muncrat, ya, itu normal, karena termostatnya sudah terbuka, guys. Jadi air itu makin kuat dari putaran termostat ini terbuka, cara kerja air itu juga semakin kencang keluar masuknya ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita nggak geber, dia akan tenang seperti ini. Kalau saya lihat dari kasat mata yang di sini, ini udah sedikit ada asap-asap putih ya keluar dari sini. Cuma kalau di HP kurang kelihatan ya. Nah, kalau rekaman dari HP saya ini kurang kelihatan karena asapnya masih tipis banget. Tapi ini tandakan air radiatornya udah mulai panas. Dan nanti kita tunggu reaksinya. Nah, oke guys, ini udah makin kelihatan panas ya. Dan di sini perbedaannya, kalau termostat normal ataupun radiatornya normal ya, seperti nggak ada kebocoran lagi, teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya. Di sini airnya berputar ya, berputar. Nah, kelihatan nggak? Nah, airnya berputar guys. Jadi airnya pun nggak begitu menguap ya. Kalau air radiator tidak normal, maka airnya itu pasti akan muncrat, turun naiknya itu kuat banget. Kayak apa ya, kayak gelombang itu ya, kayak gelombang laut ya. Nah, tapi kalau dia normal, dia akan tetap berputar seperti ini. Tapi dia tidak akan loncat-loncat gitu uapnya. Nah, seperti itu ya. Kalau air radiator normal seperti ini, dia tetap berputar karena termostat ini sudah terbuka ya, sudah bekerja. Jadi ini terbuka, jadi dari water pump ini juga menghasilkan dari putaran air ini bersirkulasi, putar-putar gitu ya. Nah, maka air ini berbalik gini, turun naik, maka di sini juga terjadi airnya berputar seperti pusar air ya. Nah, pusar air seperti ini. Nah, kalau teman-teman menemukan kendala seperti ini namanya normal. Ketika mesin udah panas dan airnya itu tenang, tapi dia berputar seperti pusar air ya. Nah, itu tanda normal. Tapi kalau dia menguai, turun naik, itu menandakan ada masalah di bagian headnya masih bocor, yang belum rata. Jadi air itu nggak akan tenang seperti ini. Ini tandanya normal ya. Jadi air itu nggak akan turun naik. Nah, dia kelihatan banget berputar-putar ya, di bagian tengahnya itu air ini berputar-putar. Nah, coba kita geber dikit. Nah, ini semakin digeber makin kelihatan, nggak kelihatan. Nah, digeber semakin kelihatan airnya itu berputar ya.
ini kelihatan banget. Kalau normalnya seperti ini, airnya akan berputar dan dia nggak akan muncrat ya, nggak akan bergelombang-gelombang. Nah, nggak tarik gas, maka airnya tenang lagi dan berputar halus seperti itu. Jadi air itu nggak akan muncrat kuat gitu, nggak kayak gelombang. Nah, jadi ini tandanya radiatornya aman. Maksudnya kayak packing headnya ini udah aman, nggak ada kebocoran apa-apa ya. Paling tinggal kita cek lagi bagian aliran selang-selang kecil ini, bagian selang-selang termostat. Jika ada yang rembes, disaranin ya dirapatin lagi atau digeser dikit biar nggak ada kebocoran di bagian selang-selang ini ya. Nah, itu aja. Kalau tinggal kita cek bagian selang-selang ini apakah masih ada yang bocor, dan bagian selangnya di bagian water pump ini apakah ada yang bocor, nyetes. Kalau enggak berarti aman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di sini udah ada aman, tapi yang teman-teman yang ketemuin kendalanya yaitu air radiatornya habis, keluarnya melalui selang yang di atas ini, maka itu terjadi dari packing headnya itu bocor, maka air itu bakal cepat habis. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin mendapatkan video dari saya berbeda dari yang lain ya. Kalau ini kan saya menunjukin video secara detail dari awal keadaan mesin dingin sampai mesin panas seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman udah bisa lihat sendiri kalau Vario yang normal itu seperti apa radiatornya. Jadi kalau misalnya keadaan mesin dingin dan keadaan mesin panas itu berbeda. Nah, jadi kelihatan banget seperti ini tuh. Tenang. Ini cantik nih guys. Itu tenang, nggak menguap-nguap gitu ya. Nggak menguap-nguap. Nah, ini tandanya normal nih. Kalau kita tarik gas lagi, coba dikit. Oh. Nah, jadi seperti ini coy. Jadi kalau radiator normal di gas itu dia berputar. Nah, seperti itu. Nah, saya matiin. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat sendiri ya perbedaan radiator yang normal dari keadaan mesin dingin, saya ulangin, sampai panas, perbedaannya seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman bisa disimak sendiri dari video saya. Semoga bermanfaat. Jadi jika teman-teman mengalami kendala motor Vario, radiator yang sering habis, teman-teman boleh cek dulu dari water pump. Jika ada bocor dari sini, maka seal water pumpnya udah rusak. Saya rekomendasikan lebih bagus ganti full set seperti ini, ganti yang ori ya, jangan yang KW. Kalau yang KW, teman-teman bisa mengeluarkan duit 2 kali. Jadi kita nggak usah pikir biaya agak mahal, mending kita kepuasan nomor 1 ya kan. Nah, jadi kalau misalkan ini udah diganti, cuma masalahnya atas dari sini, maka itu aman. Tapi kalau teman-teman mengalami kendala seperti air radiator habis dari selang pembuangan ini, dia menendang ya, keluar dari selang pembuangan, maka itu tandanya headnya itu bocor. Jadi kompresi dari head itu bocor. Bentar, saya cari packing yang tadi udah saya ganti, mana ya? Nah, udahlah. Yang jelas teman-teman tahu lah ya, kalau air radiator itu apa aja yang dibutuhkan, yaitu terutama packing head butuh yang ori.
Nah, terus kalau bagian water pump saya rekomendasikan berikan yang original juga. Kalau bisa semuanya ori ya, biar kita puas nggak bekerja 2-3 kali ya untuk memperbaiki radiator yang sering habis air. Nah, jadi teman-teman sudah simak video dari Ferry Suka-Suka dari awal tadi, ketika mesin dingin sampai panas perbedaan seperti apa. Nah, jadi seperti itu guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa mendukung channel Ferry Suka-Suka dengan tombol subscribe dan like. Dan jika teman-teman menyukai video ini, bagian teman-teman di mana aja di share agar teman-teman dapatkan perbedaan penjelasan tentang air radiator yang habis seperti apa ya. Karena awal saya juga menyimak di konten orang lain, tapi saya menemukan tidak ada yang benar sih. Mohon maaf ya, bukan saya sombong. Karena mereka kadang nge-vlog videonya itu kadang mesin dingin dan jelas dan nggak sampai uap panas itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini Ferry nunjukin secara detail dari awal mesin dingin sampai mesin panas. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti tadi. Semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman dimanapun berada, dukung selalu channel Ferry Suka-Suka agar saya selalu semangat membuat konten-konten menarik yang berbagi pengalaman untuk teman-teman dimanapun berada. Terima kasih banyak. Salam Ferry Suka-Suka.